Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Cahaya Dewi, mahasiswi Teknik Sipil dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di video ini, saya akan mempresentasikan perihal research background penelitian saya yang fokusnya pada pengendalian mutu dan perbaikan pekerjaan rigid pavement di proyek jalan tol. Harapannya, dari pemaparan ini saya bisa memberikan gambaran mengapa penelitian ini penting, apa tujuannya, dan kontribusi apa yang diharapkan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problem statement. Problem statement adalah pernyataan yang mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan atau dijawab melalui penelitian atau proyek. Berikut adalah bagian yang dapat dianggap sebagai problem statement. Jalan tol sangat dibutuhkan karena berperan penting dalam mengurangi tingkat kemacetan di jalan-jalan utama yang seringkali menjadi permasalahan di kawasan perkotaan. Pembangunan jalan tol tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan wilayah melalui peningkatan konektivitas antar daerah. Yang kedua, ada literature review and research gap. Berikut adalah bagian yang dapat dianggap sebagai literature review and research gap. Dalam pembangunannya, jalan tol umumnya menggunakan jenis perkerasan rigid pavement. Jenis perkerasan ini dipilih karena dapat menahan beban lalu lintas yang tinggi dan distribusi beban berat, yang biasanya menjadi karakteristik utama jalan tol. Perkerasan rigid pavement atau perkerasan kaku dibuat menggunakan bahan utama berupa semen potran semen sebagai pengikat. Sumbernya Sukirman tahun 2010. Yang selanjutnya, ada objective of the research. Berikut adalah bagian yang dapat dianggap sebagai objective of the research. Yang pertama, mutu yang baik dapat dicapai melalui serangkaian tahapan, seperti pemilihan bahan yang sesuai, pengambilan sampel yang representatif, pengujian kualitas material, hingga analisis hasil pengujian. Yang kedua, pengendalian mutu yang baik harus ditetapkan sejak tahap perencanaan hingga tahap terakhir. Yang terakhir ada significance of the research. Ini adalah bagian yang dapat dianggap sebagai significance of the research. Yang pertama, pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen konstruksi memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga jalan tol yang dibangun dapat berfungsi dengan optimal sehingga sesuai dengan umur rencana. Yang kedua, dengan demikian, pembangunan jalan tol yang dapat berkualitas dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada kajian pustaka yang bersumber dari 20 jurnal yang saya temukan untuk penelitian ini. Yang pertama, pada penelitian ini yang dipublikasikan dalam Proceeding Seminar Nasional Teknik Sipil membahas pentingnya pengendalian mutu dan perbaikan pekerjaan rigid pavement pada proyek konstruksi jalan tol yang bersumber dari Nasional et al. Tahun 2024. Yang kedua, umumnya jalan tol menggunakan perkerasan rigid pavement karena memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar. Dikutip dari Sukirman tahun 2010. Yang ketiga, perkerasan jalan adalah komponen penting dalam perencanaan jalan raya, terdiri dari pondasi bawah, pondasi, dan lapis permukaan, yang jenisnya sangat memengaruhi kinerja operasional jalan, dikutip dari UMA tahun 2019. Yang keempat, untuk dapat mencapai mutu perkerasan yang berkualitas sangat ditentukan oleh keakurasian pada saat proses perencanaan, faktor pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, serta faktor pemeliharaan dan penggunaan jalan pada saat masa layan. Dikutip dari Herzanita dan Zuita tahun 2020. Yang kelima, beton harus memengaruhi
kekuatan perencanaan dengan kandungan udara sesuai ukuran agregat dan lokasi. Faktor air semen juga harus sesuai rekomendasi untuk kondisi lingkungan. Sumbernya dari Kementerian PUPR tahun 2014. Yang keenam, kekuatan konstruksi jalan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan daya dukung tanah dasar atau subgrade yang dapat diuji menggunakan metode CBR atau California Bearing Ratio. Ini dikutip dari Berrien Karopeboka tahun 2018. Selanjutnya yang ketujuh, struktur perkerasan harus dipelihara agar tetap mempunyai masa layan atau umur rencana yang sesuai dengan yang dirancang sebelumnya, agar perkerasan tersebut masih mampu menahan beban lalu lintas. Dikutip dari Navitasari dan Hidayati tahun 2023. Yang selanjutnya ada biaya perbaikan yang murah dan metode sederhana didukung oleh laporan kerusakan dari masyarakat mempercepat proses secara signifikan. Sumber dari Lintas et al. Tahun 2024. Selanjutnya, pedoman pemeliharaan perkerasan kaku terdapat pada tata cara berikut yang dikutip dari Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 1991. Untuk selanjutnya, yang 10, pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa. Dikutip dari Hasanah dan Suwardo tahun 2018. Selanjutnya, ketiga, pengawasan lapangan yang ketat juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dilakukan dengan benar dan memenuhi spesifikasi teknis. Dikutip dari Astuti dan Purwanto tahun 2023. Selanjutnya, mutu proyek konstruksi dipengaruhi oleh material, peralatan, tenaga terampil, perencanaan matang, dan kontrol ketat hingga proyek selesai untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Dikutip dari Analysis of Quality Control in Spakul Patung Road Improvement tahun 2017. Selanjutnya, mutu perkerasan beton dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Salah satu komponen penting struktur perkerasan jalan adalah lapisan beton bahu jalan. Dikutip dari Krisyantu et al. Tahun 2023. Selanjutnya, dikutip dari menurut Mustofa tahun 2020, mutu beton perkerasan kaku diukur melalui kuat lentur atau pleural strength dengan syarat maksimal 45 kg per cm persegi pada umur 28 hari. Selanjutnya, menurut Conference et al. Tahun 2016, sistem penilaian mutu adalah syarat yang penting bagi kontraktor untuk mencapai kualitas bertahan dan bersaing di pasar konstruksi yang kompetitif. Selanjutnya, perkerasan kaku dalam penelitian ini adalah jalan tol dengan dua karakteristik utama. Yang pertama, intensitas beban tinggi dan kecepatan lalu lintas tinggi. Struktur ini dirancang dari beton polos dengan sambungan bertulang baja. Dikutip dari Garces Villanueva et al. Tahun 2001. Selanjutnya, beberapa produsen dari bahan kimia konstruksi telah mengembangkan bahan pengerasan cepat untuk perbaikan jalan tol. Dikutip dari John B. et al. Tahun 2018. Yang terakhir, ada kualitas beton dipengaruhi oleh bahan penyusun, bahan tambahan, pelaksanaan, dan peralatan pembuatan adukan. Dikutip dari Mustofa tahun 2020.
Mungkin cukup sekian untuk research background yang saya buat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tutorial aplikasi Mendeley. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka pada penelitian. Yang pertama, pastikan sudah mendownload aplikasi Mendeley. Di sini saya menggunakan Mendeley Desktop yang bisa langsung di-download di browser. Ketika sudah selesai mendownload aplikasi Mendeley, jangan lupa membuat akun untuk aplikasi Mendeley. Ketika sudah membuat akun, pastikan untuk mendownload Microsoft Word plugin pada Tools. Nah, di sini bisa langsung install Microsoft Word plugin karena di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi di sini bacaannya uninstall. Ini tuh gunanya untuk menyambungkan Mendeley pada Microsoft Word kita. Lalu kita bisa mengeceknya dengan membuka aplikasi Microsoft Word, lalu ke menu Reference, klik Insert Citation. Jika di sini sudah muncul Go to Mendeley, berarti Mendeley-nya sudah terhubung pada aplikasi Microsoft Word. Ketika sudah terhubung seperti itu, kita bisa langsung menggunakan aplikasi Mendeley-nya. Yang pertama, jangan lupa untuk mendownload jurnal yang akan dijadikan referensi untuk penelitian. Di sini saya akan memasukkan 2 jurnal. Saya sudah memasukkan 2 jurnal di sini. Ketika sudah memasukkan jurnal pada aplikasi Mendeley, kita bisa langsung ke Microsoft Word untuk memasukkan citasi yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan citasinya di sini. Ini udah saya tandai. Tidak lupa. Langsung klik menu Reference, Insert Citation, Go to Mendeley. Kita pilih jurnal yang mau kita kutip. Saya pakai yang ini, lalu klik Cite. Nah, di sini langsung sudah ada jurnalnya di sini. Sekali lagi saya kasih contoh buat di sini. Klik menu Reference, Insert Citation, Go to Mendeley, lalu klik jurnal yang mau akan kita kutip. Sini klik Cite. Di sini langsung muncul seperti ini. Ketika sudah semua jurnal yang kita mau masukkan sudah dikutip, kita bisa langsung membuat daftar pustakanya secara otomatis. Kita bisa langsung klik Insert Bibliography, lalu semuanya akan muncul di sini. Jurnal-jurnal yang kita jadikan sebagai referensi. Bisa dirapikan dulu. Nah, karena di sini jurnalnya banyak sekali, saya ingin mengubahnya menjadi numbering. Pada kutipannya, kita tinggal klik salah satu yang sudah kita kutip, lalu ke menu Reference, kita ubah stylenya menjadi EAA seperti ini, dan di sini langsung otomatis semuanya berubah menjadi angka ini. Dan kita lihat untuk di daftar pustakanya secara otomatis juga sudah terubah menjadi numbering seperti ini.
Jika ingin mengubahnya lagi, kita bisa mengubah stylenya sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.